Halo teman-teman, jadi aku Amanda. Karena kemarin aku udah cerita pengalaman aku sedikit sharing-sharing tentang tes SKD. Jadi sekarang aku mau sekalian sharing tentang tes SKB Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di formasi calon jaksa. Jadi aku minta maaf kalau misalnya aku disclaimer dulu, ini aku minta maaf, ini aku udah take notes biar aku nggak ketinggalan apa aja yang mau aku sampaikan ke kalian. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, untuk alurnya setelah kalian dinyatakan lolos tes SKD, nanti itu kalian harus cek secara berkala di rekrutmen.kejaksaan.co.id. Di situ akan keluar jadwal SKB kalian. Nah, kebetulan tahun lalu SKB itu diselenggarakan dalam 5 hari. Ini aku masih nyimpen jadwalku. Jadi jadwalku tuh ada 3 Desember, itu ada tes praktik kerja, tes psikotes dan kejiwaan. Terus di tanggal 4 Desember ada tes wawancara psikotes, di tanggal 5 ada tes kesehatan, terus di tanggal 6 ada tes wawancara pimpinan, dan di tanggal 18 itu ada SKB CAT. Oke, jadi kita langsung mulai aja dari yang pertama. Itu aku ada tes psikotes dan kejiwaan serta tes praktik kerja karena itu ada di 1 hari. Jadi untuk tes ini itu sudah nggak ada yang pakai kertas. Jadi kalau misalnya dulu ada gambar pohon, terus ada gambar orang, ada tes koran, nah itu sekarang udah nggak ada lagi karena sekarang semuanya udah pakai komputer. Nah, seingatku untuk tes kejiwaan itu ada semacam kayak tes MMPI yang disuruh ngerjakan 500 sekian soal itu. Kalian bisa searching aja mengenai tes MMPI dan juga mungkin tips and trick mengerjakan tes ini. Karena dulu aku juga belajarnya lewat YouTube untuk tips-tipsnya. Nah, terus untuk tes psikotes ini, itu kalian disuruh mengerjakan cukup banyak subbab. Ini misalnya yang aku ingat ada sinonim antonim pastinya, terus ada gambar yang dibolak-balik gitu, terus ada figural, terus masih banyak lagi. Mungkin nanti aku cantumin contoh soalnya di sini. Nih kayak gini. Nah, terus kalau misalnya untuk hal ini, jujur aku tuh belajar dari buku-buku yang dijual di Gramedia, buku psikotes pada umumnya yang dijual di toko buku gitu, aku belajarnya waktu itu. Untuk praktik kerja, itu gimana sih Kak praktik kerja itu? Soalnya masih banyak yang bingung mengenai praktik kerja ini. Jadi untuk praktik kerja itu ada beberapa yang dites, kebetulan antara aku dengan meja sebelahku, meja depanku itu dapetnya beda-beda kalau aku lihat karena kan aku bisa ngeliat layarnya mereka ya, dan itu beda dari yang punyaku. Kalau misalnya aku itu dapet Word, jadi disuruh kalian tuh ada soal tentang kasus hukum, terus disuruh jawab pendapat kalian mengenai kasus tersebut itu berdasarkan ilmu yang kalian punya. Nah, jawabnya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa jawab pakai bahasa internasional lainnya itu merupakan nilai plus. Terus masih pakai Word itu ada contoh bagan gitu. Jadi kalian udah ada contohnya bagan. Terus kalian tinggal disuruh nyontohin aja. Jadi udah ada contohnya, kalian tinggal bikin yang sama kayak contohnya gitu. Terus aku disuruh bikin daftar isi juga, lagi-lagi udah ada contohnya daftar isinya, jadi kalian tinggal bikin daftar isi ulang persis sama kayak contohnya. Nah, kebetulan aku nggak kebagian Excel, aku kebagian PowerPoint juga. Nah, jadi ada kayak PowerPoint itu udah dikasih desain, aku tinggal disuruh niruin aja yang sama kayak contohnya. Nah, jadi gitu aja sih untuk praktik kerja. Menurut aku praktik kerja yang aku dapat waktu itu nggak sesulit itu. Mungkin beda sama teman-teman yang lain. Mungkin ada yang dapat Excel, ada yang dapat disuruh rumus Excel itu. Nah, tapi kebetulan aku nggak dapat. Di tanggal 4 Desembernya aku dapat tes wawancara psikotes. Jadi nanti di sini kalian bakal dibagiin jadwal, hari kayaknya kapan, terus ruangannya di mana, dapat jam berapa, kalian harus datang tepat waktu. Nah, jadi di sini tuh menurutku wawancaranya lumayan santai karena kalian cuma disuruh perkenalan, terus kalian ditanyain kenapa kok kalian mau masuk ke instansi ini, kenapa kalian mau jadi jaksa. Terus juga kalian ditanyain kelemahan dan kelebihan diri masing-masing. Aku juga disuruh menceritakan pengalamanku saat kita menemukan kesulitan dan juga gimana caranya aku menyelesaikan kesulitan itu. Terus gitu-gitu aja sih, sebenarnya kayak ngobrol santai aja. Terus itu waktunya kurang lebih 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, dan
jujur untuk tes ini aku nggak ada persiapan khusus karena aku no idea gitu loh, kayak ya udah wawancara aja. Dan ya emang bener ditanyainnya juga tentang kehidupan sehari-hari aja, jadi nggak perlu yang persiapan gimana-gimana. Lanjut, di tanggal 5 Desember ini aku ada tes kesehatan. Jadi nanti kita berangkatnya tetap pakai kemeja putih sama celana kain hitam, tapi nanti sampai di sana kita ganti kaos putih sama training hitam. Untuk yang diperiksakan di tes kesehatan cukup banyak, ini aku izin nyontek. Jadi yang diperiksa itu ada pemeriksaan mata, ada pemeriksaan urin, ada tensi, ada THT, terus ada juga BMI, EKG, radiologi, terus ada cek darah juga, terus ada tato, tindik, ambeien, kaki X, kaki O. Lumayan banyak ternyata. Terus yang sering banget ditanyain itu tentang minus mata. Itu jujur gak ada batasan maksimal minus atau silinder, itu nggak ada. Tapi yang menggugurkan di sini itu adalah buta warna. Jadi untuk calon jaksa tidak boleh buta warna secara parsial maupun full. Yang banyak ditanyain juga di kesehatan itu mengenai tinggi badan, karena banyak rumor kan kalau misalnya tinggi badan itu dikurangin gitu. Jujur aku adalah salah satu orang yang tinggi badannya dikurangin karena aku ngecek di rumah sakit itu aku 164 dan dari dulu juga 164. Tapi waktu aku tes kemarin itu tinggi badan aku jadi 162 cm. Ya untungnya masih lolos-lolos aja sih, karena kan untuk tinggi minimal perempuan itu 155 cm dan untuk laki-laki itu di 160 cm. Nah jadi pertanyaannya, apakah tinggi badan itu pasti dikurangin 2 cm? Jawabannya ya enggak. Mungkin kebetulan aja alat ukur yang digunakan di rumah sakit yang tempat aku tes itu bikin dia jadi ngurang 2 cm, karena teman-teman aku yang waktu tes sama aku tuh juga tinggi badannya itu kurang 1 cm, kurang 2 cm daripada yang seharusnya. Terus juga banyak pertanyaan mengenai tes ambeien. Kak, itu periksanya ambeien gimana? Jadi periksa ambeien ini jadi satu sama tato, tindik, pemeriksaan kaki X, kaki O itu jadi satu. Di sini kalian dikumpulkan dalam satu ruangan dan kalian harus buka semuanya, jadi nggak pakai apa-apa. Jadi nanti kayak disuruh nunduk gitu buat untuk dicek ambeiennya. Ini nggak usah malu sih sebenarnya, karena kan itu tes dan itu juga nggak hadap-hadapan, jadi kalian disuruh hadap tembok gitu loh. Dan yang periksa kalian itu sesuai jenis kelamin kalian, jadi kalau misalnya kalian cewek yang periksa cewek, kalau cowok yang periksa juga cowok. Terus yang menariknya lagi, tahun lalu jujur di pemeriksaan kesehatan ini nggak ada pemeriksaan gigi, jadi gigi itu nggak diperiksa. Tapi aku gak ada salahnya ya buat kalian yang tahun ini bisa dipersiapkan juga giginya, karena mungkin tahun lalu sama tahun ini mungkin berbeda, jadi gak ada salahnya kita melakukan persiapan. Lalu di tanggal 6 Desember itu aku ada tes wawancara pimpinan. Jadi di sini kalian semuanya datang pagi-pagi, terus kalian nggak tahu jam berapa kalian bakal dipanggil. Karena mungkin kebetulan aku abjadnya A, jadi aku tuh kebagian pagi awal-awal. Itu jadi kalian masuk, terus kalian baru dikasih tahu siapa yang akan mewawancarai kalian. Terus kalian nunggu, terus masuk ke ruangan pewawancara. Jujur di sini itu tes yang lumayan bikin aku tegang, karena aku benar-benar gak tahu harus belajar apa di tes wawancara ini. Jadi aku cuman bisa dengar selentingan-selentingan dari peserta di hari sebelumnya aja. Beberapa pertanyaan yang aku dapat dari pewawancara itu, yang pertama ada kenapa kok mau jadi jaksa gitu. Terus yang kedua ada aku ditanyain bedanya KUHP sama KUHP. Terus aku ditanyain pendapat tentang perpindahan ibu kota ke IKN. Terus aku disuruh jawab apa yang kamu ketahui tentang kasus-kasus terkini. Itu salah satunya aku ingat ada tentang yang 4G BTS itu. Terus aku ditanyain kalau jadi jaksa, terus ada yang mau nyuap kamu, itu reaksi kamu gimana. Itu pokoknya ditanyain terkait tentang integritas. Terus aku ditanyain juga pendapat mengenai RUU KUHP. Terus aku ditanyain apa yang aku tahu tentang restoratif justice. Udah, aku ditanyain itu sih yang aku ingat. Jadi intinya ternyata itu kalian harus belajar mengenai integritas, terus mengenai kasus-kasus terkini. Kalian harus sering-sering update sebelum kalian tes wawancara. Yang sering ditanyain lagi, Kak, apakah tes wawancara itu pakai bahasa Inggris? Ini adalah tergantung dari pewawancara kalian. Kebetulan di aku sama sekali gak disuruh pakai bahasa Inggris.
Jadi aku full bahasa Indonesia, cuman memang ada pewawancara lain yang nyuruh full bahasa Inggris atau cuman disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris. Jadi balik lagi itu adalah tergantung dari pewawancara masing-masing. Di rangkaian terakhir itu di tanggal 18 Desember 2023 aku ada namanya tes SKB CAT. Jadi kurang lebih ini tuh cara pekerjaannya sama kayak SKD CAT. Jadi pakai komputer kalian disuruh mengerjakan 100 soal hukum selama 100 menit. Persiapan aku di sini itu kurang karena memang materinya itu luas banget. Jadi aku tuh beli buku bank soal khusus SKB Kejaksaan, formasi calon jaksa. Ini aku pakai buku yang kayak gini. Jadi aku ngerjain soal, terus aku tinggal baca-baca aja sih waktu itu belajarnya. Jadi aku jawabnya juga seingatku aja. Jujur materi yang dikasih tuh bener-bener luas banget. Materi yang dikeluarkan tuh banyak. Ada hukum internasional, hukum dagang, semua tuh keluar bener-bener serandom itu soalnya bener-bener keluar semua. Jadi emang ini mengasah wawasan kalian tentang hukum. Nah, jadi itu adalah serangkaian dari tes SKB Kejaksaan Republik Indonesia, formasi calon jaksa. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman agar persiapannya lebih matang lagi untuk tes SKB. Dan semoga membantu teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang ketinggalan, teman-teman bisa ingetin aku di kolom komentar, nanti aku bakal balesin. Udah segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Good luck.